Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, simulasi dan komunikasi digital. Kompetensi dasarnya 3.9 menerapkan teknik penelusuran search engine. Adapun tujuan pembelajarannya 3.9.1 menjelaskan komponen penelusur atau mesin penelusur. 3.9.2 menentukan sintak penelusuran sesuai kebutuhan pencarian informasi. Pengertian search engine atau mesin penelusur adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan www, FTP, publikasi, MyList, ataupun newsgroup dalam sebuah ataupun sejumlah komputer peladen dalam suatu jaringan. Ini ada beberapa contoh dari mesin penelusur atau search engine. Yang pertama dari Bing seperti ini, kemudian Yahoo, kemudian Google, dan AltaVista. Komponen search engine yang pertama, query interface. Query interface adalah komponen penting pertama yang merupakan bentuk tampilan atau format situs yang menyediakan fasilitas search engine. Contohnya adalah seseorang yang ingin mencari data atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak dapat menggunakan query semacam kesehatan ibu and anak. Di sana menggunakan petik, ya, dimulai dengan petik dan diakhiri dengan petik. Ada juga sintak N. Ini adalah tampilan query interface. Komponen yang kedua, query engine. Query engine merupakan sebuah program yang bertugas untuk menerjemahkan keinginan user ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer. Ini adalah alur dari query engine. Kemudian ketiga, database. Database pada dasarnya merupakan kumpulan atau daftar dari dokumen maupun arsip dari seluruh situs yang ada di internet. Semakin besar skala internet, akan semakin besar pula kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan. Seperti ini kira-kira penyimpanan database. Kemudian keempat, Spider. Spider merupakan komponen terpenting dalam sebuah search engine. Secara berkala dan kontinu, Spider akan mendata setiap situs yang ada di internet, baik yang baru maupun yang lama. Terhadap masing-masing situs, selain alamatnya akan diambil kata-kata kunci dari arsip maupun dokumen yang ditemukan. Ini adalah alur dari Spider. Yang kelima, indexer. Indexer merupakan sebuah program untuk mempercepat proses pencarian. Filosofi yang diperlukan mirip dengan prinsip penggunaan indeks pada kamus atau buku-buku. Biasanya yang terjadi di sini adalah adu algoritma. Alur logika sebuah program antar para programmer yang direkrut oleh masing-masing perusahaan.
konfigurasi indexer seperti ini kira-kira. Menentukan sintaks penelusuran sesuai kebutuhan pencarian informasi. Kata sintaks digunakan untuk merujuk pada aturan yang mengatur sistematika seperti logika, bahasa formal buatan, dan bahasa pemrograman komputer. Dengan sintaks akan mempersempit hasil pencarian sehingga mudah untuk memilih halaman yang dianggap tepat. Sintaks untuk memanipulasi suatu pencarian atau pencarian sangat beragam. Sintaks yang sering digunakan yang pertama adalah AND. Apabila menggunakan dua kata pada kotak kata kunci, maka secara baku Google akan menambahkan perintah AND di antara kedua kata tersebut. Sintaks AND yang berarti dan ini bertujuan sebagai pengait kata sebelumnya. Contohnya adalah simulasi AND digital. Ini adalah penulisan pada address bar-nya dan ini pada mesin telusur Google. Seperti ini, kata kuncinya simulasi AND digital. Google akan melakukan pencarian web, baik judul web, URL, atau Uniform Resource Locator, maupun teks deskripsi pada halaman dengan kata simulasi dan digital. Yang kedua adalah sintaks OR, ditulis dengan huruf besar. Jika mengaitkan kata simulasi digital, maka Google akan melakukan pencarian judul, URL, maupun deskripsi yang setidaknya berisi salah satu dari kata simulasi atau digital. Seperti ini penulisannya pada address bar, simulasi or digital. Dan ini adalah hasil pencariannya. Yang ketiga adalah sintaks plus atau simbol tambah. Apabila ingin mencari informasi bagaimana meluruskan plat besi dengan kata kunci how straighten iron plate, maka Google akan mengabaikan kata how tersebut, sehingga pencarian web akan menitik beratkan pada straighten iron plate. Agar hasil yang didapat hanya tentang bagaimana cara meluruskan plat besi, maka gunakan simbol tambah di depan kata how tanpa disertai spasi. Contoh penulisannya seperti ini. Straighten iron plate plus how. Ini adalah hasil dari pencarian. Yang keempat, sintaks minus atau simbol minus. Kebanyakan hasil dari penelusuran adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Contohnya adalah simulasi tanpa ada kata simulator di dalamnya. Penggunaan tanda minus dapat melakukan penyaringan tersebut sehingga menghasilkan hasil pencarian yang berisi simulasi. Gunakan simbol ini di depan kata yang hasilnya tidak diinginkan tanpa disertai spasi. Seperti ini penulisan kata kunci simulasi minus simulator, dan ini adalah hasilnya. Yang kelima, simbol bintang atau asterik. Penggunaan simbol ini harus diletakkan di antara dua kata. Contohnya menjadi, bintang, juara.
Hasil pencarian bisa berupa menjadi seorang juara, menjadi pemenang juara. Ini adalah cara menuliskan kata kunci menjadi, kemudian bintang, juara. Dan ini hasil dari pencariannya. Yang keenam, simbol petik atau simbol hot. Simbol ini digunakan untuk mencari beberapa kata secara lengkap yang berada di dalam simbol. Contoh, diawali dengan petik, kemudian masukkan kata kuncinya menjadi juara, dan diakhiri dengan petik. Seperti ini penulisan pada address bar-nya atau URL. Dan ini adalah hasil pencariannya. Yang ketujuh, in title (2) atau disertai simbol kolon atau titik 2 tanpa spasi. Digunakan untuk mencari web yang judul pada halamannya terdapat kata software, dan pada deskripsi di halaman memiliki kata engineering. Penggunaan kata ini harus disertai simbol kolon tanpa spasi disambung dengan kata kunci. Contohnya, kita ketikkan in title (2) software engineering. Ini adalah penulisan pada address bar-nya. Dan ini adalah hasilnya. Yang kedelapan, all in title (2) disertai simbol kolon atau titik 2 tanpa spasi. Penggunaan sintaks ini akan melacak semua web yang judulnya memuat kedua kata software engineering. Penggunaan kata ini harus disertai simbol kolon tanpa spasi disambung dengan kata kunci. Contohnya, all in title (2) software engineering. Seperti ini penulisannya pada address bar. Dan ini adalah hasil pencariannya. Yang kesembilan, in URL (2). Keterangannya disertai simbol kolon atau titik 2 tanpa spasi. Penggunaan kata ini akan menghasilkan pencarian di mana URL atau Uniform Resource Locator web berisi kata Google, dan deskripsi pada halaman web terdapat kata hacking. Penggunaan kata ini harus disertai simbol kolon tanpa spasi disambung dengan kata kunci. Contoh untuk penulisan pada search engine atau mesin telusur, in URL (2) Google hacking. Dan contoh penulisan pada address bar, ya, URL (2) http:// dan seterusnya. Seperti ini hasilnya. Penggunaan pada mesin telusur, dan ini yang menggunakan address bar dengan alamat HTTP. 10. All in URL (2). Keterangannya disertai simbol kolon atau titik 2 tanpa spasi. Google Search akan melakukan pencarian halaman-halaman web yang pada URL-nya memiliki kata Google hacking. Penggunaan kata ini harus disertai simbol kolon tanpa spasi disambung dengan kata kunci. Ini adalah contohnya penulisan di search engine, all in URL (2) Google spesial syntax. Dan yang berikutnya adalah contoh
penulisan dalam bentuk HTTP. Ini hasil dari pencarian atau mesin telusur. Nah, ini contoh dari hasil pencarian dengan menggunakan URL http://. Yang 11 adalah site.2. Keterangannya disertai simbol kolon atau titik 2 tanpa spasi. Hasil dari pencarian adalah menampilkan semua situs web yang hanya berasal dari Indonesia yang terkait dengan batik, baik pada judul web maupun deskripsi yang ada di halaman. Peletakan site.2 bisa di belakang dari kata kunci, namun tetap menggunakan simbol kolon tanpa spasi. Contohnya adalah batik site.2id. Seperti ini tulisannya, batik site.2id, dan ini adalah hasil pencariannya. Tugas mandiri. Link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.